Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Kita sudah sering, atau kalau tidak sering, pernah mendengarkan tentang pertanyaan Tuhan kepada Simon. Menurut kata orang, siapakah aku ini? Lalu Simon mengatakan, ada yang mengatakan bahwa engkau adalah Yohanes Pembaptis, yang lain mengatakan engkau adalah Nabi Elia, engkau adalah Nabi Musa. Lalu Tuhan bertanya kepada Simon Petrus, nah menurut kamu siapakah aku ini? Pertanyaan tentang siapakah Yesus bagi kita mungkin kita sudah beberapa kali mendengar atau malah sering. Tapi jarang kita mencoba mencari siapakah kita menurut Tuhan Yesus. Ada beberapa gambaran yang terungkap dari pemikiran Tuhan tentang kita. Salah satunya adalah kita menurut Tuhan Yesus adalah sahabatnya. Bahkan Tuhan ingin menjadi sahabat kita. Dan menurut saya ini menakjubkan. Siapakah kita ini sampai Allah Putra, Tuhan Yesus, ingin menjadi sahabat kita. Bahkan Tuhan mengatakan tidak ada orang yang kasihnya lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, Tuhan mengatakan begitu. Karena aku telah mengatakan segala yang ku ketahui kepadamu. Tuhan ingin kita menjadi sahabat. Dan karena itu dia buktikan keinginannya itu dengan menyerahkan nyawa di kayu salib untuk sahabat-sahabatnya, ya kita semua ini. Dan menurut saya itu sudah menakjubkan sekali. Karena sahabat itu relasinya tak terputuskan. Ketika yang lain pergi, sahabat akan tetap ada. Karena relasinya tidak berdasarkan baik buruk, benar salah. Karena itu sahabat itu luar biasa sekali. Kalau kita mempunyai satu saja sahabat, kita bukan lagi nobody's child. Dan kita pasti bukan nobody's child. Karena Tuhan sudah memilih kita menjadi sahabatnya. Dan kalau kita sadar arti ini bahwa kita sahabat Yesus, maka sebetulnya semua perkara menjadi tidak relevan. Karena Tuhan Yesus bukan sekedar sahabat biasa, tetapi sahabat yang ilahi, yang mampu melakukan apa yang mustahil. Dan karena itu, kalau kita sadar ya sudah beres itu. Persoalannya justru adalah Tuhan menganggap kita sahabat, tapi kita tidak menganggap Tuhan itu sahabat kita. Itu persoalannya. Memang kalau ditanya apakah kamu itu menganggap Yesus sebagai sahabatmu? Oh ya pasti jelas. Tapi coba kita buktikan. Bagaimana caranya? Mengetahui apa yang dilakukan sahabat. Dari mana kita tahu? Dari firman Tuhan juga. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu menuruti perintahku. Nah, coba kita uji apakah Yesus itu sahabat kita. Dengan menguji apakah kita menuruti perintahnya. Cintailah musuh-musuhmu. Satu ujian itu aja mungkin sudah gagal semua itu. Nggak ada satu pun di antara kita yang sahabatnya. Lah kita masih punya musuh. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Itu juga perintah Yesus. Ya, itu mungkin ujian yang kedua yang membuat kita gagal juga.
Kasihilah sesamamu seperti aku mengasihi kamu. Nah, itu juga mungkin gagal. Nah, Yesus mengasihi kita itu sampai mati di kayu salib ya. Kita seringkali merasa kita sahabat Yesus. Tapi ketika diuji mungkin itu tidak benar. Kalau benar, semua masalah selesai. Enggak ada masalah. Lah sahabatnya Yesus yang tidak pernah meninggalkan kita. Tapi kita yang meninggalkan Tuhan Yesus, itu soalnya. Karena Tuhan ada di mana-mana. Tuhan itu ever presence. Dia hadir di mana-mana. Tidak ada satu tempat pun yang Tuhan tidak hadir. Termasuk di hati kita. Maka sebetulnya Tuhan itu selalu bersama kita. Persoalannya kita selalu bersama Tuhan atau tidak. Nah, kebanyakan tidak. Nah, berpikir itu kan berarti tidak hadir. Saya ada di sini tapi pikiran saya di tempat lain. Karena pikiran selalu di masa lalu atau di masa depan. Pikiran itu tidak ada di masa sekarang. Begitu pikiran itu di masa sekarang, jadinya kesadaran. Lalu tidak berpikir. Kalau sekarang ini berpikir, pasti tidak sadar. Karena itu latihan kesadaran itu penting. Supaya menyadari bahwa Tuhan bersama kita. Tuhannya sudah bersama kita terus. Tetapi kita yang pergi ke tempat lain terus. Badannya di sini, pikirannya di tempat lain. Nggak sadar. Padahal yang real tuh ya saat ini. Besok tuh nggak ada. Nggak ada besok itu. Begitu kita sampai besok sudah jadi saat ini lagi. Masa lalu juga nggak ada, wong sudah nggak ada. Mari kita pergi ke masa lalu. Nangdi, kemana? Nggak ada. Karena itu Tuhan selalu ada di saat ini. Karena Tuhan ever present. Bagi Tuhan itu sekarang terus. Nggak ada besok, nggak ada masa lalu, nggak ada kemarin, nggak ada. Sekarang terus. Saat ini terus. Maka kalau kita bisa hadir saat ini, kita hadir di dalam Tuhan. Kalau kita bisa hadir di saat ini, kita tinggal di dalam Tuhan. Dan Tuhan meminta kita untuk kembali seperti anak kecil. Karena memang anak kecil itu selalu hadir. Kalau dia main itu nggak mikir yang lain, hadir sepenuhnya. Sadar sepenuhnya. Fokus. Nggak mikir besok, nggak mikir kemarin. Nah, anak kecil tidak banyak berpikir bahkan. Dia hidup saja, just live, just be. Dan itulah kekekalan. Kekekalan itu sekarang terus di dalam Tuhan. Karena Tuhan ada terus. Dan bagi Tuhan itu sekarang terus. Tidak ada masa depan bagi Tuhan. Tidak pernah berubah karena sudah tidak ada perubahan berarti tidak ada waktu. Sekarang terus. Sempurna, penuh, utuh. Kalau masih ada besok, berarti masih ada yang di luar jangkauan Tuhan. Kalau masih berkembang, berarti masih ada yang belum utuh, sempurna di dalam Tuhan. Maka Tuhan tidak mengenal waktu. Yang ada sekarang terus. Kalau kita juga bisa hadir sekarang terus, ya kita kekal, abadi, dan terus di dalam Tuhan. Dan tidak ada persoalan. Karena persoalan itu di dalam pikiran, bukan di dalam kesadaran. Dan sekarang selalu sadar, bukan dipikirkan. Mari kita memikirkan tentang sekarang, ya tidak bisa dipikir. Karena itu saudara-saudari terkasih, benarkah kita sahabat Yesus? Atau hanya Yesus yang sahabat kita? Mari kita menuruti perintah Tuhan. Perintahnya cuma satu, mencintai. Dan begitu mencintai, kita hadir saat ini. Karena mencintai itu tidak ada besok, tidak ada kemarin. Ya sekarang. Saya mencintaimu, besok ya. Tidak ada itu. Mencintai itu ya sekarang. Mencintai itu sebetulnya sesimpel as I am here for you. Saya di sini saat ini untukmu. Itu cinta. Dan Tuhan selalu begitu. Kita adalah sahabatnya. Tuhan selalu bersama kita.
selalu mengasihi kita, selalu I am here for you. Apapun yang kita lakukan. Dalam Roma bab 5 ayat 8 dikatakan, Tuhan Yesus mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bukan nunggu kita baik. Karena kita sahabatnya, relasinya bukan berdasarkan baik, buruk, benar, salah, tidak. Tetapi berdasarkan relasi, komitmen, pilihan yang tak kenal waktu. Karena itu Tuhan mengatakan dalam perayaan Ekaristi, inilah tubuhku, makan supaya kamu hidup oleh aku. Inilah darahku, minum supaya aku hidup di dalam kamu. Kesatuan kita dengan Tuhan menjadi kesatuan yang sangat mendalam, tak terpisahkan. Bahkan dosa dan maut tidak memisahkan kita. Kalau kita berdosa terus Tuhan meninggalkan kita, salah. Tuhan mati untuk kita ketika kita masih berdosa kok. Bagaimana bisa Tuhan kita berdosa malah meninggalkan Tuhan? Tuhan meninggalkan kita. Tidak. Persoalannya adalah kita yang meninggalkan Tuhan, kita yang tidak hadir ketika Tuhan hadir. Datanglah kepadaku kalian semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Begitu kita hadir di saat ini, sekarang ini, sadar, tidak berpikir, lega. Karena Tuhan hanya meminta kita supaya hadir saja. Dan benar, coba kita sadar, hadir saat ini, sekarang ini. Nggak ada persoalan. Karena berhenti berpikir soalnya. Persoalan itu hanya ada di pikiran kita, bukan di dalam realitas. Mari kita cari persoalan kita, yang nggak ketemu. Wong itu hanya di pikiran, nggak real. Karena itu kita diminta untuk selalu sadar. Hadir di saat ini, the power of now. Karena saat inilah saat Tuhan. Saat kedamaian, saat ketenangan. Kalau kita bisa hadir sepenuhnya saat ini dan menyadari kehadiran Tuhan, ya kita hidup di dalam kekekalan, di dalam Tuhan, di dalam kasih. Maka saudara-saudari terkasih, jangan banyak berpikir. Sadari saja bahwa kita begitu dicintai oleh Tuhan. Handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.